Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Masarifah. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara konfigurasi routing status di Cisco Packet Tracer. Untuk itu kita membutuhkan 3 bahan, yaitu 1 router, 2 switch, dan yang terakhir 2 PC. Oke, dari 3 bahan ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengasih kabel strike di PC kosong menggunakan fuse Ethernet kosong ke switch menggunakan fuse Ethernet kosong per 1. Yang kedua, kita menggunakan kabel strike di PC 1, PC 2 menggunakan fuse Ethernet kosong ke switch menggunakan fuse Ethernet kosong per 1 juga. Oke, untuk switch ke router kita berbeda, namun saat menyambungkan ke sini, dua switch ini sama menggunakan fuse Ethernet 1 per 1. Namun di sini mereka berbeda. Yang switch 1 menggunakan fuse Ethernet 0 per 0. Yang kedua menggunakan fuse Ethernet 0 per 1. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah menambahkan IP pada kedua PC tersebut. Yang pertama, PC pertama kita menambahkan IP 192.168.1.2. Untuk subnet mask kita otomatis saja, nggak usah diganti. Untuk default gateway kita ke setting, ke default gateway kita ubah menjadi 192.168.1.1. Oke, jika sudah kita silang, itu akan ke save otomatis. Lanjut ke PC 2, kita ke desktop, ke IP address, kita menggunakan 10.10.10.2. Untuk subnet mask kita ubah menjadi 255.255.255.0. Fungsi apa? Kita menggunakan IP yang berbeda. Jadi IP yang pertama itu kita menggunakan 192.168. Itu sangat umum digunakan oleh publik ataupun perusahaan ataupun kantor kecil. Namun berbeda dengan IP 10.10.10.2, itu merupakan IP pribadi yang jarang digunakan oleh perusahaan. Oke, untuk PC kedua kita ke config, kita atur default gateway-nya menjadi 10.10.10.1. Kita save. Langkah selanjutnya adalah kita ke switch, ke config, ke fuse Ethernet 01. Lihat, dia sudah otomatis tersambung atau sudah otomatis disetting. Namun berbeda dengan router, mereka masih merah. Berbeda dengan PC ke switch, dia sudah hijau atau artinya sudah menyambung. Oke, bagaimana cara biar switch ke router ini bisa tersambung atau lampu dari indikator ini berwarna hijau? Langkah pertamanya kita klik router, kita ke config. Oke, untuk PC pertama kita menggunakan dari switch tadi, kita menggunakan fuse Ethernet kosong. Kita gunakan IP address dari default gateway tadi. Fungsi gateway juga adalah sebagai media perantara jaringan dari suatu PC ke PC lain. Bisa juga
memudahkan proses pertukaran data. Jadi kita menggunakan IP dari default gateway ini, yaitu 192.168.1.1. Oke, kita ke router, kita ke flash internet kosong, kita menggunakan 192.168.1.1. Subnet mask kita otomatis saja. Maka selanjutnya agar lampu indikator itu nyala, lampu indikator merah, kita tekan on agar lampu dari indikator switch ke router akan menyala. Nah, ini contohnya. Mereka sudah mulai mengirim sinyal ke switch agar menyala. Oke, langkah selanjutnya ini switch kedua masih merah. Kita lihat dulu IP dari default gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Jika sudah, kita ke flash ethernet 01 sebagai kita masukkan switch tadi ke router. Oke, kita menggunakan 10.10.10.1. Subnet mask kita ganti jadi 255.0. Jika sudah, seperti biasa kita on-kan. Jika sudah, kita close. Kita tunggu sampai router ini menyala, semua menyala. Oke, mungkin fungsi dari gateway juga bisa dari keamanan. Memisahkan jaringan dari IP yang berbeda merupakan salah satu cara untuk mengamankan jaringan. Kenapa sih? Sisi satu menggunakan IP yang berbeda, sedangkan sisi dua juga menggunakan IP yang berbeda. Karena alamat IP dapat ditetapkan secara manual, yaitu statis. Namun, bisa juga secara otomatis, yaitu dinamis, menggunakan DHCP. Namun, video tutorial kali ini kita menggunakan cara manual, yaitu statis. Oke, jika sudah, kita ke PC kosong atau PC 1 ke desktop, kita ke command prompt titik, yaitu ping. Untuk alamat IP-nya kita menggunakan PC pertama, yaitu 10.10.10.2. Oke, tekan enter. Kita lihat. Oke, kenapa di pertama bisa request inbox? Karena kita mengirimkan sinyal ke router melalui gateway. Kemungkinan besar salah satu dari sinyal tersebut mengalami loss atau kehilangan kontak di suatu jalan. Anggap aja ada 4 orang. 4 orang itu jalan ke PC kosong ini, jalan menelusuri menemukan PC 1 ini. Dari satu tersebut ada yang mungkin sudah lelah atau gimana, yang akhirnya mereka satu orang tersebut berhenti di suatu titik switch, atau bisa dibilang dia berhenti di sini. Tiga orang itu kan sudah tahu jalannya, dia hanya melanjutkan untuk mencapai di sisi 1 ini. Jadi begitu. Oke, saya coba lagi ya. 10.10.10.2. Nah, keempat orang ini benar-benar sudah melewati
Jadi keempat ini benar kan, sudah nggak ada request timur lagi, jadi dia sudah hafal jalannya. Oke, untuk ke PC kedua atau bisa disebut PC satu, kita ping alamat IP yang pertama itu 192.168.1.2. Oke, kita lihat. Nah, jadi bisa dilihat ini sudah jadi semuanya. Udah nggak ada request timur lagi dikarenakan dari PC 0 tadi dia sudah mengirimkan sinyal ke PC 1. Jadi PC 1 hanya melanjutkan jalan dari PC kosong ini. Bisa dibilang hanya melanjutkan dari sinyal mereka. Oke, sebagai contoh kita simulasi aja. Kita menggunakan amplop. Kita mengirim anggap aja amplop ini adalah sinyal untuk memberitahu ke PC. PC kosong menyiapkan amplop, memberikan surat untuk ke PC 1. Oke, PC kosong memberikan ke switch memberikan lagi ke router menanyakan jalan dan memberikan ke switch. Yang terakhir, switch memberikan ke PC 1. Oke, jika sudah PC 1 menerima, jadi PC 1 menerima, dia mengembalikan suratnya ke PC kosong tadi. Oke, jadi sudah diterima ya. Oke, kan dicentang. Nah, dicentang itu berarti dia sudah menerima dari amplop tersebut. Oke, jika sudah, jadi kesimpulannya, gua di sini bisa diping dan satu request timur itu hanya untuk menjadi jalur agar tiga dari seorang tersebut bisa lolos di simulasi satu ini. Oke, cukup dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.